Oke, pertama mungkin aku mau kirim link untuk ini ya, untuk presensi kalau adik-adik belum presensi. Oke, sudah silakan. Kalau yang belum presensi boleh presensi sekarang. Nah, pertama mungkin kita akan kenalan dulu ya sama kakak-kakak yang akan ngisi materi pada hari ini. Yang pertama, Kak Winda Islamiati. Halo Kak Winda. Halo, halo Kak. Halo Ada Kak Winda. adik-adik semua. Oke, halo Kak Winda. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke. Terus yang kedua ada Kak Endita Destiana. Halo Kak Endita. Halo, halo Ini dia. semuanya. Ini dia ada Kak Endita. Kabarnya gimana Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, dan yang ketiga ada Kak Zaino Ari. Halo Kak. Halo, halo semuanya. Kabarnya gimana Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik juga ya. Oke. Yang keempat ada Kak Yolandita. Halo Kak. Halo teman-teman, izin nggak pakai virtual background ya, soalnya tadi agak nge-cache dikit virtual background-nya. Oke, nggak apa-apa Kak. Gimana Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dan untuk yang terakhir ada Kak Ihsan, tapi Kak Ihsan masih ada kendala, belum bisa join untuk saat ini. Nah, teman-teman, mungkin untuk mempersingkat waktu, sepertinya kita langsung mulai aja ya ke yang pertama. Jadi, diskusi pertama kali ini akan dipandu oleh Kak Winda Islamianti dari UNES ya Kak, dari UNES jurusan akuntansi. Nah, aku coba share screen dulu ya Kak untuk PPT-nya. Sudah terlihat belum ya teman-teman? Sudah Kak. Sudah ya. Oke. Untuk Kak Winda, saya persilahkan. Baik, terima kasih ya Kak Hanum atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Winda Islamiati dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit cerita tentang apa sih jurusan akuntansi, mempelajari tentang apa, kemudian apa aja yang ada di jurusan akuntansi UNES. Gitu. Silakan Kak, boleh di next. Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita akan memasuki jurusan akuntansi, tentunya kita harus tahu dulu akuntansi itu nanti bakal belajar tentang apa sih. Nah, yang pertama pasti mempelajari tentang keuangan. Kemudian mempelajari tentang perpajakan, auditing, penganggaran, dan pelaporan informasi keuangan organisasi-organisasi. Kalau pelaporan informasi keuangan, pasti teman-teman udah pada familiar gitu ya tentang pelaporan informasi, bahwa pelaporan informasi itu erat kaitannya dengan laporan keuangan. Seperti itu. Kalau di UNES sendiri, ada 2 kelas untuk jurusan akuntansi. Yang pertama ada kelas reguler dan ada kelas internasional. Perbedaannya hanya pada bahasa pengantar. Kalau di kelas internasional, bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kalau kelas reguler, ya sama seperti kelas-kelas yang lain aja, pakai bahasa Indonesia. Kalau terkait biaya, terkait UKT, itu sama, nggak ada bedanya. Seperti itu. Boleh di next, Kak.
Nah, kemudian poin-poin yang harus kita pelajari kalau masuk jurusan akuntansi itu apa aja sih? Kita harus tahu dulu bidang-bidang akuntansi. Nah, bidang-bidang akuntansi itu ada 5. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini pasti erat kaitannya dengan keuangan, di mana sebagai calon akuntan masa depan, kita harus susunan laporan keuangan, cara membuat jurnal, cara bikin laporan-laporannya kayak gimana. Kemudian yang kedua ada bidang akuntansi manajemen. Karena ada kata manajemen, artinya kita sebagai akuntan harus belajar, harus tahu bagaimana cara memanage perusahaan. Nah, di akuntansi manajemen ini kalian akan lebih banyak belajar terkait penganggaran, keuangan, umum akuntansi, bagaimana sih cara atau step-step bikin laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada akuntansi perpajakan. Nah, di sini kita mempelajari tentang perpajakan, mulai dari basic-basicnya banget, mulai dari pajak-pajak pasal berapa yang nanti bakal kita gunakan, sampai kita bikin laporan terkait pajak juga. Nah, yang keempat ada auditing. Auditing ini biasa disebut dengan akuntansi pemeriksaan. Nah, kalau di akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, pasti ada hasilnya, ada laporan-laporan, terutama laporan keuangan. Nah, di bidang auditing ini kita belajar istilahnya cara cari kesalahan. Kita cari kesalahan yang ada di laporan keuangan. Gitu, istilahnya tuh mengkoreksi. Nah, laporan keuangan yang dibikin oleh pihak perusahaan itu udah bener belum sih? Udah sesuai dengan peraturan yang berlaku belum sih? Nah, itu tugasnya akuntansi bidang auditing. Kemudian yang kelima, sistem informasi itu sistem informasi akuntansi. Karena dalam sistem informasi akuntansi memuat bagian-bagian atau alur kerja dari perusahaan. Seperti itu. Bisa dilanjut, Kak? Nah, kemudian apa sih bedanya jurusan akuntansi di UNES dengan kampus-kampus lain? Kalau kita tahu selama ini kan akuntansi itu bukan merupakan jurusan yang langka. Hampir di setiap kampus itu pasti ada jurusan akuntansi. Nah, perbedaannya itu apa sih? Jadi setelah saya kuliah berjalan 7 semester, perbedaan yang paling utama itu tidak semua kampus punya kelas konsentrasi. Seperti itu. Dan kalau di UNES, kelas konsentrasi itu ada di semester 6. Jadi, biasanya di akhir semester 5, kita disuruh menentukan mau masuk ke kelas konsentrasi apa. Dan itu pilihan ditentukan oleh kita sendiri, jadi nggak ada campur tangan pihak lain. Kemudian, kelas-kelas konsentrasi itu di UNES ada 4. Yang pertama perpajakan. Jadi, di semester 1 sampai 5, semuanya belajar tentang basic accounting. Nah, pada semester 6, kalian boleh milih nih di antara 4 ini, ada perpajakan, auditing, manajemen, dan syariah. Mana yang menurut kalian paling cocok dengan diri kalian? Dan biasanya dari keempat ini yang paling banyak diminati itu perpajakan, karena bidang atau prospek kerja dari perpajakan itu kan beragam. Kemudian kalau auditing, pelajari tentang kalau di sini tidak hanya mempelajari tentang auditor eksternal, tapi ketika di semester 6 kita juga mempelajari tentang auditor internal dan juga auditor pemerintah. Jadi kalau semester 1 sampai 5 tadi kan masih mempelajari basic-basic. Kita masih mempelajari tentang sektor swasta. Nah, kalau di semester 6 kita juga mempelajari sektor dari sektor perusahaan publik atau instansi pemerintah. Kalau kelas konsentrasi manajemen, kita lebih banyak belajar tentang penganggaran dan juga pemanfaatan keuangan perusahaan. Kemudian konsentrasi yang terakhir, konsentrasi syariah. Sebenarnya konsentrasi syariah ini merupakan konsentrasi yang baru, karena baru ada selama beberapa tahun terakhir ini. Bisa di next, Kak. Nah, untuk jalur masuk dan daya tampung jurusan akuntansi UNES,
Persentasenya SNMPTN 30%, SBMPTN 40%, dan seleksi mandiri UNES 30%. Jadi dari SNM daya tampungnya 105, SBMPTN 140, dan seleksi mandiri UNES 105. Seperti itu. Nah, untuk prospek kerja, karena kemarin itu waktu saya minta data ke jurusan, itu kan banyak banget nama-namanya. Kalau ditulis di PPT mungkin nggak akan muat karena bidang kerja akuntansi itu kan beragam. Nah, makanya di sini saya tampilkan beberapa gambar biar adik-adik ada gambaran gitu ya. Yang pertama auditor. Jadi auditor ini berasal dari konsen auditing, kelas konsen auditing yang tadi. Nah, auditor di sini ada 3, bisa jadi auditor internal, auditor di dalam perusahaan, bisa juga menjadi auditor eksternal, dan yang terakhir auditor instansi pemerintah. Nah, auditor instansi pemerintah pasti adik-adik sudah familiar dengan yang namanya BPK. Seperti itu. Kemudian yang ada di sini 2 orang yang memegang kalkulator, ini bisa teman-teman artikan sebagai konsentrasi perpajakan atau bisa juga akuntansi keuangan. Dua-duanya bisa berada atau bekerja di internal perusahaan, bisa juga di badan-badan, seperti itu. Kemudian di bidang akuntansi ini selain bisa masuk ke sektor swasta, bisa juga masuk ke sektor pemerintahan, menjadi akuntan pemerintah. Dan yang terakhir, yang biasanya paling banyak diminati anak-anak akuntansi, itu adalah kerja di bank. Seperti itu, karena peluangnya besar dan juga bisa masuk di bidang keuangan bank. Seperti itu, mungkin dari prospek kerja. Kemudian yang terakhir, karena waktunya cukup singkat, nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya-jawab. Bisa langsung ke slide yang terakhir, Kak. Oke. Baik, teman-teman, mungkin sampai sini saja. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di sesi tanya-jawab. Kemudian apabila teman-teman pengen tahu lebih jauh nih, pengen kenalan lebih jauh dengan jurusan akuntansi UNES, silahkan bisa memfollow IG dari Hima Akuntansi UNES dan juga IG dari jurusan akuntansi UNES. Ini karena IG-nya masih baru, bisa banget teman-teman kepoin, bisa DM aja kalau masih kepo terkait jurusan akuntansi. Gitu ya. Sudah, Kak, terima kasih. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Winda atas penjelasannya. Jadi kayak akuntansi itu singkatnya mempelajari tentang keuangan, pajak, dan juga auditing. Seperti itu ya, Kak? Ya, Terus Kak. di akuntansi juga ada berbagai bidang seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, auditing, dan sistem informasi akuntansi. Oke. Sepertinya kita lanjut ke materi yang kedua ya. Jadi materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Kak Endita Destiana, yaitu materi tentang manajemen. Kak Endita sendiri dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Aku share screen dulu ya, Kak. Oke. Sudah terlihat kan ya teman-teman? Oke, untuk Kak Endita, Hanum persilakan Kak, silakan. Halo, suaraku masuk nggak ya? Halo? Masuk Kak, suaranya.
Oke. Ini langsung dimulai aja. Maaf tadi lost connection. Oh iya, silahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Kenalin, nama aku Endita Destiana Endiarti, biasa dipanggil Endita. Aku dari manajemen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, angkatan 2019. Boleh next? Nah, maaf sebelumnya aku izin off cam aja ya ngejelasinnya, soalnya kalau on cam agak lemot. Iya, nggak apa-apa Kak, silahkan. Oke. Apa sih manajemen itu? Nah, kalau menurut, maaf slide sebelumnya. Nah, oke. Kalau dari pengertian umumnya, manajemen itu adalah seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Tapi di sini aku bakal lebih fokus ke manajemen yang ada di ITB. Apa sih manajemen bisnis itu? Yaitu bidang keilmuan yang mempelajari tentang kegiatan perusahaan atau korporasi yang masih memiliki keterkaitan dengan ilmu ekonomi dan bisnis. Boleh next? Apa yang membedakan manajemen yang ada di ITB itu dengan manajemen di kampus lain? Nah, kayak yang kalian tahu, kalau fakultas di ITB yang bisa menampung anak-anak jurusan IPS itu ada 2, dari FSRD dan juga SBM itu sendiri, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Nah, di SBM itu nanti akan dibagi lagi tuh menjadi 2 jurusan, yaitu manajemen dan kewirausahaan. Di sini aku bakal jelasin perbedaan manajemen di ITB dan di kampus lain ya. Yang pertama, itu fokus pembelajarannya, di mana SBM itu berfokus pada business skill dan entrepreneur. Seperti yang udah aku bilang tadi di awal, karena jurusan di SBM itu cuma ada 2, yaitu manajemen dan kewirausahaan, makanya fokus utama dari pembelajarannya adalah tentang business skill dan entrepreneurship. Meskipun SBM sendiri itu cuma ada 2 jurusan, tapi terkhusus jurusan manajemen itu akan dibagi lagi tuh menjadi 2 program, yaitu kelas reguler, which is manajemen bisnis itu sendiri, dan juga kelas internasional atau international business. Sebenarnya basicnya hampir sama, cuma memang ada beberapa perbedaan gitu di mata kuliah yang didapat, kayak misal kalau di international business itu mereka mempelajari tentang ekspor impor barang, tapi kalau di manajemen bisnis yang reguler kita nggak dapat gitu. Kemudian juga kalau international business itu ada program exchange dan pastinya biaya kuliahnya beda. Terus yang kedua itu SBM menggunakan kurikulum internasional. Jadi kurikulum di SBM ITB itu sudah disesuaikan dengan kurikulum sekolah bisnis luar negeri. Bisa dibilang 90% pembelajaran di SBM itu menggunakan bahasa Inggris, mulai dari tugas, proyek kuliah, kemudian penyampaian dosen di kelas, bahkan skripsi. Dan nggak ada bedanya antara kelas reguler sama internasional tadi. Di tahun 2019, SBM itu berhasil mendapat penghargaan gitu dari Global Brand Magazine, kalau nggak salah itu dari Inggris gitu, sebagai Best Business School yang ada di Indonesia. Padahal SBM itu sendiri tuh baru berdiri tahun 2003. Nah, salah satu keunikan lain di manajemen SBM itu nanti adalah metode pembelajarannya, di mana kayak lebih banyak diarahkan untuk praktek. Salah satunya ada program IBE, Integrated Business Experience, di mana itu nanti kayak udah dimulai dari semester 2 perkuliahan gitu, kalian bakal diminta seakan-akan kayak membuat perusahaan gitu, dan itu nanti bakal dikasih dana dari prodi gitu, dari fakultas untuk kalian ngejalanin bisnisnya itu.
Jadi memang bisa dibilang manajemen di SBM itu 60% praktek dan 40%-nya teori. Nah, yang terakhir itu kuliahnya cuma 3 tahun. Tapi kalian nggak usah khawatir, 3 tahun itu nanti bukan bergelar diploma 3 gitu ya, tetapi emang sudah S1. Sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya ya kita cepat lulus itu tadi, tapi minusnya yang pasti waktu belajar kita bakal lebih padat daripada fakultas-fakultas lain. Karena dalam 1 tahun itu kita bakal menempuh 3 semester, di mana kan normalnya 1 tahun itu 2 semester ya. Nah, di saat yang fakultas lain itu libur, kita biasanya masuk tuh karena biasanya di tahun kedua dan tahun keempat gitu, bukan tahun kedua, dipakai untuk semester pendek. Semester pendek itu lamanya sekitar 3 bulan. Jadi waktu liburnya juga bisa dibilang dipotong dan lebih sedikit. Tapi semua itu kayak worth it gitu loh, sesuai dengan fasilitas dan metode pembelajaran yang bakal kita dapat di SBM nanti. Boleh next. Nah, apa sih yang kita bakal pelajarin di manajemen SBM? Kalau kalian pernah nonton drama startup, itu bisa dibilang related banget sama apa yang dipelajarin di manajemen SBM. Kayak yang aku bilang di awal bahwa manajemen di SBM itu lebih mempelajari kegiatan-kegiatan di perusahaan, baik itu national company atau startup. Nah, di semester awal, sama kayak anak teknik lain di ITB, kita bakal menempuh TPB tuh, tahap pembelajaran bersama. Nah, itu pembelajarannya masih kayak basic SMA gitu, kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Setelah itu di semester keempat, baru tuh kita bisa memilih jurusan yang mau kita ambil, manajemen atau kewirausahaan. Nah, mulai masuk semester 4 itu, kita baru mulai mempelajari kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Apa aja? Itu ada marketing, finance, operation, dan human capital atau human research. Nah, dari keempat pembelajaran itu nanti bakal kepecah lagi beberapa tuh. Kayak misal marketing, bakal ada tentang digital marketing, offline marketing, B2B, terus metode sales, dan lain-lain. Begitu juga finance, operation, dan human capital. Kalau marketing itu lebih ke kayak bukan hanya sekedar menjual produk gitu, tapi juga gimana cara ngedatengin pembeli, gimana kamu mengatur sosial media, dan lain-lain. Finance ya terkait keuangan, operation itu terkait pengembangan produk, kemudian riset produk, dan segala macam yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. Kalau human research itu tentang pengorganisasian orang-orang di dalamnya. Boleh next? Oke, prospek kerja. Sebenarnya prospek kerja dari manajemen itu sendiri luas banget dan bisa dibilang fleksibel. Nggak harus terpaku sama konsentrasi yang kita ambil. Tapi di sini aku mau nge-highlight beberapa pekerjaan yang dominan dan biasanya diambil sama anak-anak lulusan manajemen SBM ITB. Yang pertama itu kerja di startup. Di startup ini kalian bisa kerja di beberapa bidang yang relate gitu ya, kayak marketingnya, productionnya, atau lain-lain yang pasti bukan yang berbasis programmer gitu, karena kita nggak mempelajari tentang programmer atau coding gitu kan. Tapi kita masih bisa kerja di startup di bagian lain. Atau bisa juga bikin startup sendiri. Kalau kalian tahu startup kayak misal Gojek, kemudian Shopee, Tokopedia. Nah, itu sangat relatable banget buat tempat kerja lulusan manajemen SBM. Kemudian yang kedua itu jadi pengusaha. Kayak yang aku bilang tadi kan di manajemen itu kalian belajar isinya dari sebuah perusahaan. Nah, kalau kalian udah tahu kayak misal apa yang harus dikembangin dari sebuah produk, gimana cara ngedatengin pembeli, kalian bisa tuh begitu lulus kuliah bikin usaha sendiri. Kebanyakan memang lulusan SBM manajemen atau kewirausahaan itu banyak yang jadi pengusaha gitu. Kemudian yang ketiga ada konsultan. Konsultan ini nanti banyak juga jenisnya kayak digital marketing consultant,
konsultan atau konsultan bisnis secara general. Nah, buat yang suka finance atau berbau keuangan dan di konsentrasinya ambil finance gitu, bisa jadi auditor perusahaan. Kemudian juga ada HRD perusahaan atau bidang marketing and sales. Boleh next. Untuk jalur masuknya sendiri, di manajemen SBM itu bisa 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Untuk SNMPTN dan seleksi mandiri itu nanti kalian bisa langsung tuh milih dari awal pendaftaran mau ambil jurusan apa, manajemen atau kewirausahaan. Kalau SBMPTN itu nanti di semester 3 ada tesnya gitu untuk masuk ke jurusan kewirausahaan atau manajemen. Nah, untuk kuotanya sendiri aku belum bisa mastiin karena di SBM itu tuh kuotanya bisa dibilang setiap tahun tuh bertambah. Kayak tahun ini aja kelas internasional di SBM ITB itu tuh ditambah. Jadi kan kuotanya fleksibel gitu. Nah, kalian bisa cek sendiri mengenai update kuota gitu di link yang udah aku cantumin itu. Sedikit fun fact, kalau kalian masuk melalui seleksi mandiri ke SBM ITB itu UKT-nya yang termahal gitu. Tapi nggak usah khawatir karena di ITB itu banyak banget ngebuka program beasiswa. Tinggal pintar-pintarnya kalian buat nyari-nyari dan update info aja. Boleh next? Oke, sekian mungkin dari itu yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian ada kepo-kepo dan pengen tahu kegiatannya apa aja di SBM itu, termasuk jurusan-jurusannya, bisa lihat ke Instagramnya SBM ITB Official, atau yang mau kontak person ke aku buat nanya-nanya juga boleh. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Kak Edita Destiana. Jadi ya gitu seperti itu teman-teman, tentang manajemen banyak banget yang dipelajari, nggak hanya manajemennya aja, tapi menjurus ke yang lain juga. Nah, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman, kalau seandainya ada yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu. Terus kalau kalian ada pertanyaan boleh dicatat terlebih dahulu karena nanti di akhir diskusi kita akan mengadakan question and answer bareng kakak-kakak yang udah hadir. Oke. Mungkin selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga ya. Jadi materi yang ketiga ini akan disampaikan oleh Kak Zainu Ari. Kak Zainu Ari ini dari Universitas Diponegoro dengan jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Untuk Kak Zainu Ari, apakah sudah siap ya Kak? Ya, bisa. Ya, aku share screen dulu ya Kak. Oke, sudah muncul ya? Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan ya, nama saya Zainu Ari dari Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro tahun 2018. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang ekonomi pembangunan itu seperti apa ya. Mungkin next. Nah, mungkin ini sedikit gambaran umum ya tentang ekonomi itu ada apa aja, ada GDP, ada currency, inflasi, dan lain-lain. Next. Nah, ini ilmu ekonomi ya, mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya seoptimal mungkin dan memberikan wawasan tentang isu-isu pembangunan sosial ekonomi. Nah, untuk ekonomi pembangunan sendiri itu merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik itu mempelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di negara berkembang, seperti negara kita Indonesia. Pembangunan tersebut bisa mencakup industri, perbankan, keuangan, dan bisnis. Next.
Nah, yang dipelajari ya mata kuliahnya apa aja itu secara umum, secara garis besar itu ada mikro, makro, dan pembangunan ya. Ekonomi mikro itu lingkupnya, lingkup yang lebih kecil, dan untuk ekonomi makro lingkup yang lebih besar seperti perbankan, negara gitu, ekonomi negara. Terus untuk pembangunan seperti tadi yang dijelaskan tentang pembangunan di negara berkembang. Untuk alat analisis itu ada 3 ya yang kita pelajari. Ada matematika, statistika, ekonometrika. Nah, bagi teman-teman yang mungkin agak takut mungkin karena matematikanya, tenang aja, di ekonomi sendiri matematika tidak serumit di sekolah ya. Ini lebih ke terapan dan matematikanya simpel saja. Untuk yang belum tahu tentang ekonometrika itu gabungan dari ketiga itu, ekonomi, matematika, dan statistika. Nah, di situ kita memakai alat analisis ekonometrika untuk penelitian, terus untuk mengetahui ya tentang apa yang ingin kita ketahui. Nah, mungkin next saja. Nah, untuk peminatan studi atau tadi mungkin yang sudah dijelaskan itu kelas apa namanya, konsentrasi ya, kelas konsentrasi. Nah, itu ada 5 ya kalau di Undip, di ISP Undip. Itu ada ekonomi regional, membahas tentang perekonomian regional ya, tentang wilayah, ekonomi suatu wilayah seperti ekonomi di Boyolali sendiri itu seperti apa. Terus ada ekonomi moneter. Ekonomi moneter itu tentang kebijakan-kebijakan moneter, keuangan, tentang mencetak uang rupiah itu seperti apa. Terus ada ekonomi sumber daya dan lingkungan ya, sesuai namanya, tentang sumber daya dan lingkungan. Terus ada ekonomi publik, nah itu tentang kebijakan-kebijakan publik ya, seperti pembangunan jalan dan lain-lain. Terus ada ekonomi industri, ya sesuai namanya tentang sektor industri ya. Lanjut aja. Nah, untuk universitasnya ada banyak ya, karena jurusan ini termasuk jurusan umum juga. Ya, ada di UGM, di UI ada, di UB, di UNS, dan bahkan di IPB pun ada. Next aja. Untuk kelas internasional atau IUP, di situ ada tes, biasalah tes TPS, terus ada TOEFL dan wawancara dalam bahasa Inggris ya. Dan seperti tadi ya, emang kelas IUP itu dengan UKT termahal. Kalau kalian tidak ini ya bisa ikut reguler saja. Next. Nah, untuk daya tampung sendiri itu di tahun kemarin 2019-2020 untuk SNMPTN itu ada 46, untuk SPM ada 115, dan untuk ujian mandiri 69 ya. Itu ada peningkatan sih dari tahunku, tahun 2018, kemarin 215 dan sekarang totalnya 230. Jadi bagi kalian yang ingin masuk lebih mudah lah ya, karena daya tampungnya bertambah gitu. Next. Nah, untuk perbedaan sebenarnya untuk mata kuliah dari jurusan ini antara universitas lain itu kurang lebih sama ya. Cuman ada beberapa yang universitas yang tentang fokusnya tentang pembangunan seperti di Undip, di UB gitu. Berbeda dengan UGM dan UI yang masih ilmu ekonomi saja. Terus untuk perbedaan selanjutnya ada di peminatan studi. Ya seperti tadi yang di awal atau tadi ada ekonomi regional, ekonomi moneter, terus ekonomi sumber daya dan lingkungan. Nah itu berbeda-beda biasanya tiap universitas. Next. Untuk prospek kerja banyak ya sebenarnya di luar itu. Nah ini beberapa ya. Untuk prospek kerja di bidang ilmu ekonomi ada ekonom, bisa menjadi ekonom, atau bisa bekerja di birokrat di pemerintahan, tenaga pengajar atau dosen, guru gitu.
analisis keuangan, peneliti, research and development itu bisa di lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat bisa, jadi pengusaha juga bisa. Next. Nah, untuk info selebihnya tentang jurusan ini ya, kalian bisa follow di HM Himpunan ISP Undip atau bisa langsung kontak ke saya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zainu atas penjelasannya tentang ilmu ekonomi yang dimana di Undip sendiri itu lebih berfokus pada studi pembangunannya ya, Mas. Dan juga ternyata teman-teman seperti yang udah dijelaskan tadi banyak banget informasi yang kita dapat. Ilmu ekonomi sendiri itu prospek kerjanya pastinya juga luas banget. Jadi buat teman-teman, aku ingetin sekali lagi kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu, nanti kalau sudah bisa kita tanyakan di akhir diskusi kita. Oke, next lanjut ke materi yang keempat. Jadi materi yang keempat ini akan dijelaskan oleh Kak Yulandita dari Institut Pertanian Bogor, jurusan bisnis. Betul ya, Kak? Oke. Iya, benar. Aku share screen dulu ya, Kak. Oke, silakan Kak. Oke, makasih Hanum. Langsung aja ya aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, aku ingin ngejelasin nih tentang Sekolah Bisnis IPB University. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Yolandita, tentunya dari mahasiswa IPB University dari jurusan Sekolah Bisnis. Boleh di next? Nah, yang pertama, aku bakal ngejelasin dulu nih apa itu pertanian. Nah, mungkin yang teman-teman tahu kalau pertanian itu hanyalah sawah, cangkul, petani, panas-panasan gitu kan ya. Nah, sebenarnya dari semua yang teman-teman sebutin itu nggak ada yang salah nih. Namun, teman-teman juga harus tahu kalau pertanian itu jauh lebih luas dari yang teman-teman bayangin. Sumber makanan yang teman-teman peroleh, pakaian yang teman-teman pakai sekarang, bahkan sampai furnitur dan rumah yang teman-teman tempati sekarang itu semuanya adalah produk pertanian. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga, Indonesia ini terkenal loh dengan sumber daya alam yang kaya, bentang lautan yang luas, dan plasma nutfah hutan yang melimpah. Nah, tentunya nih Indonesia butuh orang-orang yang ahli dalam bidang pertanian ini, supaya sumber daya alam kita bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik tentunya. Nah, maka dari itu, IPB University ini nggak cuma memiliki fakultas pertanian aja, nah tetapi di IPB University ini kita memiliki jurusan sekolah bisnis, karena seperti yang udah aku jelasin tadi, pertanian itu tidak hanya mencakup sawah, tetapi aspek pertanian itu sangat luas. Nah, di sini ilmu bisnis itu sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan pertanian secara khusus dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh di next? Nah, di sini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, IPB University meraih peringkat 1 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Kemendikbud tahun 2020. Nah, pencapaian tersebut dilihat dari sejumlah indikator yaitu input, proses, output, dan outcome. Next. Nah, langsung aja kita beralih. Perlu adik-adik ketahui nih, kalau saat ini Indonesia sedang
memiliki target nih, teman-teman, untuk menaikkan presentase entrepreneurnya, yaitu sekitar 4% atau 10 juta penduduk Indonesia. Karena pada kenyataannya nih, teman-teman, dari 290 juta penduduk di Indonesia, baru 4 juta aja yang jadi entrepreneur. Nah, di sini lulusan sekolah bisnis dapat membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Nah, udah saatnya nih mindset job seeker, pencari pekerjaan, diubah menjadi job maker atau pembuat lapangan pekerjaan. Nah, pastinya banyak nih dari teman-teman di sini bertanya-tanya, kok namanya sekolah ya, Kak, bukan fakultas. Nah, di sini perbedaannya itu terletak pada fokus utama dan sistem perkuliahannya. Kalau fakultas lebih banyak menerapkan ilmu murni, sedangkan di sini sekolah bisnis lebih banyak menerapkan ilmu terapan. Nah, itulah alasan mengapa perkuliahan di sekolah bisnis lebih banyak praktiknya dibandingkan teorinya. Nah, di SB ini, di sekolah bisnis ini, kita akan mempelajari mulai dari menciptakan ide bisnis, membuat prototipe hingga menjadi produk, membantu mengembangkan UMKM, hingga field trip ke perusahaan. Boleh di next? Nah, di sini kita ada learning goals dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Yang pertama ada entrepreneurial thinking and acting, critical thinking and problem solving, leadership and teamwork. Yang keempat ada business communication, dan yang kelima ada sustainable business practice. Boleh di next? Nah, teman-teman, berikut adalah struktur kurikulum sarjana bisnis. Nah, di sini kita ada total SKS-nya yaitu 144 SKS, dan lama perkuliahan itu sekitar 8 semester, berarti 4 tahun ya teman-teman. Di sini kita 4 tahun. Terus pada saat semester 7 nanti teman-teman bakal dipecah nih konsentrasinya menjadi 2 konsentrasi. Yang pertama ada konsultan bisnis, yang kedua ada wirausaha atau entrepreneur. Gitu. Jadi yang pengen jadi konsultan bisnis nantinya, kita pilih konsentrasi yang konsultan bisnis, yang mau jadi entrepreneur, kita masuk ke konsentrasi wirausaha atau new business. Boleh di next. Nah, teman-teman bisa dilihat di slide, ini merupakan mata kuliah yang dipelajari di SB atau di sekolah bisnis. Nah, di semester 1 dan 2, seperti yang udah tertera di PPT, di sini IPB University memiliki program PPKU yang merupakan singkatan dari Program Pendidikan Kompetensi Umum. Nah, PPKU ini bertujuan untuk menyamaratakan nih teman-teman, menyamaratakan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa baru IPB University. Nah, karena seperti yang kita ketahui, mahasiswa IPB University ini berasal dari Sabang sampai Merauke. Nah, tentunya pengetahuan akan suatu materi pun berbeda-beda dari teman-teman kita yang mahasiswa baru itu. Nah, itulah mengapa PPKU ini dibentuk untuk menyamaratakan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa baru IPB University. Nah, dan mata kuliah dari PPKU ini sendiri disesuaikan dengan jurusan yang kita ambil. Nah, untuk sekolah bisnis, kita tetap mempelajari biologi, fisika, dan matematika. Itu di semester 1. Dan yang di semester 2, kita tetap mempelajari kimia umum, adik-adik, di semester 2. Boleh di next? Nah, dan ini merupakan rangkuman apa yang kita pelajari dari semester 1 hingga semester 8, berarti 4 tahun ya, teman-teman. Nah, SBIPB ini merupakan rumpun ilmu saintek nih, teman-teman. Kalau kakak tadi yang jelasin, kalau rumpun ilmu itu sosum, nah, tapi kalau di sini SBIPB ini merupakan rumpun ilmu saintek. Nah, kenapa rumpun ilmu saintek? Karena SBIPB ini merupakan bagian dari IPB University, teman-teman, yang tentunya memiliki SDM pengajar yang sangat berkompeten, mulai dari praktisi sampai mantan wakil Menteri Keuangan pun itu menjadi dosen di sekolah bisnis maksudnya. Nah, dan sistem pembelajarannya balance nih teman-teman antara teori dan praktikum. Dan output utama dari SBIPB sendiri ini adalah mencetak entrepreneur di bidang sains dan biotropika. Dan itulah keunggulan dari SBIPB dan yang menjadikan SBIPB berbeda dari sekolah bisnis di universitas lain. Boleh di next? Nah, lulusan sekolah bisnis bisa jadi apa aja sih, Kak? Nih, yang pertama, selain jadi entrepreneur, sociopreneur, technopreneur, dan intrapreneur, kita dapat menjadi business planner and developer, dan kita bisa menjadi konsultan and business advisor atau financial analyst. Bisa di next. Nah, ini merupakan profil alumni sarjana bisnis nih, teman-teman. Nah, ada yang bekerja di agroindustri, perbankan, media informasi, BUMN, dan digital startup. Pasti teman-teman udah pada tahu ya Shopee. Siapa sih yang nggak kenal Shopee ya teman-teman?
Nah, teman-teman tahu nggak sih di sini anaknya Presiden Bapak Jokowi, yaitu Kak Kahiyang Ayu dan suaminya Bobi. Nah, mereka ini merupakan alumni dari SBIPB. Nah, Bapak Presiden kita aja mempercayakan anaknya untuk menempuh ilmu di Sekolah Bisnis IPB. Yang berarti kualitas dari SBIPB ini tidak perlu diragukan lagi pastinya. Boleh di next. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau jelasin dulu ya untuk jalur masuknya. Seperti biasa, kita ada jalur masuk nasional, yaitu SNMPTN, yang udah teman-teman nggak asing lagi dengan namanya, itu jalur undangan. Yang kedua ada SBMPTN, yaitu jalur tes, yaitu ujian tulis berbasis komputer. Nah, di sini juga IPB punya jalur mandiri nih, teman-teman. Jalur mandiri itu ada banyak banget. Yang pertama, ada UTMBK, yang kedua tuh ada jalur ketua OSIS nih, teman-teman. Nah, jadi benar-benar kesempatan banget untuk teman-teman yang merupakan ketua OSIS untuk bisa masuk di jalur ini. Yang ketiga ada prestasi internasional dan nasional. Yang keempat ada kelas internasional, dan di SB ini kita udah punya juga kelas internasionalnya, jadi kelasnya pakai bahasa Inggris. Dan yang kelima ada jalur BUD atau beasiswa utusan daerah. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi mengenai pendaftaran jalur mandiri, teman-teman bisa cek di website admisi.ipb.ac.id. Nah, untuk kuota dari sekolah bisnis ini daya tampungnya tahun 2021 untuk SNMPTN itu ada 66 daya tampung. Kalau yang SBM ada 58, yang kalau mandiri ada 41. Jadi total daya tampungnya itu 165. Nah, segitu aja pemaparan dari aku. Apabila ada kata-kata yang salah, aku mohon maaf. Dan jangan lupa nih follow dan cek terus IG kita di @ipbofficial, di @duta_ipb. Dan kalau teman-teman mau ngelihat keseruan kita, bisa juga di TikToknya @duta_ipb. Dan kalau teman-teman mau nanya juga sama aku, bisa langsung DM di Instagram pribadi aku di @yolandita. Segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yulandita. Asik banget ya buat teman-teman yang suka main TikTok, boleh banget langsung di follow TikToknya dari IPB sendiri. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Yulandita juga bahwa banyak banget prospek kerja dari bisnis sendiri, gak hanya kalian nanti jadi entrepreneur, tapi kalian pun bisa jadi konsultannya. Seperti itu. Oke, teman-teman, sepertinya kita langsung masuk aja ke materi yang terakhir ya. Jadi, materi yang terakhir ini akan disampaikan oleh Kak Ihsan. Halo Kak Ihsan, apakah sudah bergabung dengan kita? Halo. Kak Ihsan. Oh iya, sudah ya sepertinya. Oke, bismillah. Oke, saya persilakan Kak Ihsan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, saya Ihsan Fadul Sana dari IAIN Salatiga, kebetulan saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang apa sih ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Oke, teman-teman semuanya, secara sederhananya ekonomi syariah itu kan ilmu tentang masa-masa ekonomi yang diilhami oleh nilai Islam. Jadi teman-teman, pada konsep dasarnya sebenarnya pembahasan di bidang prodi ekonomi itu hampir sama dengan ekonomi pembangunan dan ekonomi pembiayaannya. Hanya saja yang menjadikan parameter atau paradigma yang paling beda itu sudut pandang keislaman. Jadi di sini kita diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Bagaimana kita memandang sudut pandang ekonomi dalam segi syariah yang tertuang, yang menjadi patokannya itu yang pertama Al-Quran hadis, ya. Yang keduanya dari ijtihadnya para ulama. Ketika kita akan melakukan kegiatan muamalah atau kegiatan ekonomi, itu ada dasar-dasarnya. Sehingga khususnya untuk umat Islam, gitu ya, ketika misalkan dia menjadi seorang entrepreneur, dia menjadi seorang aktivis di bidang ekonomi, ya, praktis di bidang ekonomi, tentunya pasti didasari oleh bidang-bidang keilmuan
keislaman. Seperti itu sederhananya. Tapi untuk masalah dasar keilmuan ekonominya itu sama, teman-teman. Sama seperti ekonomi biasa. Kita membahas tentang ekonomi mikro, makro, ekonometrika dan lain sebagainya. Dan itu saya yakin hampir di semua universitas untuk kegiatan itunya sama. Ini ada beberapa mata kuliah, teman-teman. Mata kuliah yang nanti kurang lebih akan kita bahas di kegiatan perkuliahan ekonomi Islam. Ya, yang paling menonjol itu ada pada model ekonomi Islam. Nah, model ekonomi Islam ini menjadi salah satu bidang keilmuan yang menjadi pembeda. Jadi pembeda antara ekonomi konvensional atau ekonomi pembangunan dengan ekonomi Islam. Jadi nanti teman-teman semuanya ketika belajar tentang ekonomi Islam, tentunya teman-teman akan dituntaskan secara keislaman, secara garis nasab keilmuan yang tertuang termaktub dalam Al-Quran hadis itu semuanya kita pungkas. Sehingga untuk umat Islam ketika ingin melakukan suatu hal, tentunya ada dasarnya gitu. Ada dasar keilmuan, keagamaan yang menjadi patokan kita dalam melangkah. Jadi semuanya keilmuan yang ada di dalam ekonomi, ya, ada ekonomi bangunan, publik, keuangan, semuanya kita berorientasi pada keilmuan Islam juga, teman-teman. Oke. Terus untuk universitas-universitas yang sudah memiliki jurusan di ekonomi syariah, di antaranya hampir semua kampus di bawah Kementerian Agama seperti STAIN, IAIN, dan UIN yang ada di Indonesia itu semuanya hampir memiliki jurusan ekonomi syariah. Sehingga teman-teman yang ingin berminat jurusan ekonomi syariah, baik di IAIN Salatiga ya, atau dimanapun itu, yang di bawah Kementerian Agama itu hampir semuanya sudah memiliki jurusan atau prodi ekonomi syariah. Adapun beberapa universitas non PTKIN ya, yang sudah memiliki jurusan ekonomi syariah, saya sudah paparkan. Yang diantaranya ada IPB, ada Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Brawijaya, Pajajaran, Diponegoro, terus Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi oleh karena itu teman-teman nggak kebingungan ketika teman-teman mempunyai keinginan untuk mengetahui tentang ekonomi Islam lebih lanjut gitu ya. Teman-teman bisa selain di universitas katakan di bawah Kemenang, teman-teman katakan maaf ya, yang notabene saya itu nggak terlalu pede misalkan dengan teman-teman yang terlalu religius dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman juga bisa mengikuti ke universitas yang memang itu negeri. Jadi tidak usah khawatir bagi teman-teman yang memang punya keinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekonomi Islam. Untuk kuota masuknya, teman-teman, kuota masuknya di UIN Jakarta ada 36, Sumatera 80, terus di Sunan Gunung Jati ada 27, dan ini sudah saya paparkan, termasuk di IAIN Salatiga, di kampus saya ada 100. Ini untuk kuota masuk secara undangan, jalur undangan atau SPAN PTKIN. Kalau di negeri itu SNPTKIN, SNPTN ya, SNPTN. Sedangkan kalau di PTKIN sendiri disebutnya SPAN PTKIN. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan ada kuota kurang lebih 100. Dan untuk tahun ini alhamdulillah khususnya di universitas saya dari tahun ke tahun untuk prodi ekonomi syariah sementara ini di Fakultas PMI menjadi salah satu prodi yang cukup diminati banyak ya, cukup diminati banyak. Kebetulan saya juga aktif di duta PTKIN dan duta kampus. Dan alhamdulillah ternyata untuk partisipasi mengikuti kegiatan-kegiatan atau pembinaan prodi ekonomi syariah khususnya untuk tingkat SMA, SMK itu ternyata peminatnya cukup banyak, teman-teman. Terus untuk prospek kerjanya sendiri, teman-teman. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri, teman-teman bisa ikut di berbagai lembaga keuangan, gitu ya. Kalau di lembaga Islam kan ada BMT, gitu kan. Terus ada juga koperasi syariah dan lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman semuanya, prospek kerja ini tidak mencangkup kita tuh harus bekerja. Jadi di IAIN Salatiga biasanya tuh ada berupa pelatihan bagaimana kita membuat bisnis kanvas. Ya, bagi teman-teman yang memang tertarik di bidang entrepreneur, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti teman-teman akan dibimbing oleh beberapa dosen yang dia juga selaku praktisi di bidang entrepreneur. Kita akan belajar bagaimana kita membuat prototipe berupa bisnis. Dari bisnis itu kita coba aplikasikan di lapangan. Jadi bukan hanya sekedar kita teoritis saja.
Jadi bukan sekadar teoritis, akan tetapi kita juga langsung praktis. Ya, mulai dari kita analisis, kita berupa validasi. Kita membuat validasi dulu. Dari validasi, sekitaran ternyata dari beberapa validasi, kan ada beberapa tipe ya, ada dari BMC, Business Model Canvas, ada SWOT gitu ya, model SWOT dan lain sebagainya. Kita analisis dulu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang pengen saya itu prospeknya tuh bukan bekerja, gitu, tapi dia membuka lowongan pekerjaan, kebetulan teman-teman sangat bisa. Dan alhamdulillah saya pribadi selaku orang yang memang mengikuti jak beberapa dosen saya yang langsung di lapangan untuk untuk menjadi seorang entrepreneur. Alhamdulillah kurang lebih saya sudah 1,5 tahun membawahi 3 perusahaan. Oleh karena itu ternyata teman-teman bukan hanya segi teoritis saja. Teman-teman tidak mesti ketika di ekonomi syariah, ternyata ruang lingkupnya sempit ya, kayaknya ekonomi Islam sempit. Tidak teman-teman. Bahkan saya pribadi berpikir lebih luas karena ekonomi konvensional kita padukan dengan ekonomi Islam. Jadi dua-duanya kita dapat secara teoritis dalam konvensional. Yang pertama, yang kedua kita juga belajar bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan kita secara Islami. Begitu teman-teman, kurang lebihnya dari saya. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari yang bagus dari teman-teman. Dan sebelumnya mohon maaf kepada panitia, tadi saya agak telat dikarenakan saya sedang perjalanan keluar kota. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ihsan atas penjelasannya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman bahwa di jurusan ekonomi syariah kita nggak semena-mena mempelajari tentang ekonomi biasa, tapi lebih diarahkan pada sudut pandang Islam seperti itu ya Mas ya. Terus mungkin hati-hati juga buat Mas Ihsan di jalan karena sedang di perjalanan ya tadi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu sesi question and answer bareng kakak-kakak sekalian. Mungkin jika ada teman-teman yang sudah ada pertanyaan boleh menyalakan future raise hand atau enggak kalau sinyalnya kurang mendukung boleh banget di chat di kolom komentar. Silakan teman-teman. Aku tunggu. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau tanya jawab dulu ya sama kakak-kakaknya. Mungkin aku mau tanya nih untuk Kak siapa ya? Untuk Kak Endita, Kak mungkin boleh diceritain kenapa akhirnya Kakak memilih di manajemen ITB, sharing-sharing bareng adik-adiknya. Sambil nunggu ada pertanyaan dari adik-adik. Silakan Kak. Kalau ditanya kenapa pilih manajemen, sebenarnya tujuan awal aku tuh bukan di manajemen ataupun di ITB gitu. Karena kayak dulu aku waktu lulus pertama SMA itu kayak mikir, udah denger ITB dulu tuh kayak, nggak mungkin gitu loh. Apalagi kan aku juga SMA IPS gitu. Terus kayak karena berawal dari iseng dan pengen nyoba aja gitu. Terus akhirnya aku memberanikan gitu kayak daftar ke ITB sesuai jurusan IPS. Waktu itu IPS bisanya kan FSRD dan SBM buat ke sana gitu. Terus akhirnya aku memilih SBM dan aku setelah menjalani tahun pertama semester 1-2, kemudian di semester 3-nya penjurusan aku milih manajemen karena menurut aku itu lebih sevisi dengan apa yang aku mau buat ke depannya, buat prospek kerjanya gitu. Kalau international company gitu, atau kerja di startup gitu. Jadi apa yang aku pelajari di manajemen itu sesuai banget sama apa yang
goals aku di dunia kerja nantinya. Kayak gitu sih. Oke, maaf tadi masih di mute. Seperti itu ya Kak, jadi perjalanan memutuskan untuk memilih manajemen akhirnya. Dengar suaraku masuk kan ya teman-teman? Masuk kok. Makasih Kak Edita. Mungkin dari teman-teman sekali lagi kalau udah ada pertanyaan boleh banget di chat di kolom komentar, di kolom chat maksud saya, atau enggak boleh banget menyalakan fitur raise hand, nanti akan aku oh nih udah ada yang tanya nih Kak. Dari Devia. Hai Kak, setauku ada sekolah vokasi. Perbedaan sekolah vokasi dengan yang lainnya secara garis besar apa ya Kak? Oke, terima kasih Devia. Mungkin dari Kak siapa ya? Ini pertanyaannya untuk semua ya, Devia? Apa ditujukan kepada salah satu kakaknya? Halo? Oke, sepertinya untuk semua. Kalau gitu, aku mempersilahkan Kak Yulandita untuk menjawab. Silakan Kak. Oke, tadi pertanyaannya perbedaan sekolah vokasi. Iya, aku ulangi. Perbedaan sekolah vokasi dengan yang lainnya secara garis besar apa ya Kak? Silakan Kak Yulandita. Oke. Izin menjawab ya untuk pertanyaannya. Aku tapi menjawabnya berdasarkan sekolah vokasi dan sekolah vokasi yang ada di IPB University. Yang ada di IPB University. Nah, kalau sekolah vokasi yang ada di IPB University itu mereka D3. Program sarjana lainnya itu S1. Nah, kalau di sekolah vokasi IPB University ini kita dapat nanti 1-2 kali pengalaman kerja. Nah, karena di sini kita dicetak untuk menjadi siap kerja. Nah, terus untuk kuliahnya tuh kita ada 60% praktikum dan 40% teori. Nah, jadi kalau teman-teman mau masuk ke sekolah vokasi itu belajarnya nggak bakal bosan karena kita lebih banyak praktikumnya daripada teorinya. Gitu aja sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak. Mungkin tambahan dari salah satu kakak lagi ya, aku tunjuk. Mungkin boleh dari Kak Winda. Halo Kak Winda. Halo Kak, kedengeran nggak Kak? Hujan deras banget soalnya. Kedengeran. Boleh dibantu Kak? Iya. Jadi yang mana? Aku ulangi ya Kak. Iya. Perbedaan garis besar antara sekolah vokasi dengan yang lainnya secara garis besar apa ya Kak? Mungkin tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Yulandita. Mungkin ada tambahan dari Kak Winda terkait pertanyaan tersebut. Oke. Terima kasih ya Kak Hanum sudah dibacakan lagi pertanyaannya. Sama-sama. Kalau yang paling saya tangkap dari waktu saya mau daftar kuliah dulu, tepatnya tahun 2017, itu tidak semua kampus punya sekolah vokasi. Misalnya nih di kampus saya, di Universitas Negeri Semarang, di UNES, itu tidak ada sekolah vokasi. Kenapa? Karena prodi D3 di sini itu sudah banyak yang diubah menjadi S1. Seperti itu. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, mungkin sekolah vokasi yang paling familiar
bagi teman-teman di Jawa Tengah itu kan biasanya sekolah vokasi UGM atau sekolah vokasi Universitas Diponegoro seperti itu. Kalau plus bentar, pertanyaan tenggelam. Kemudian kalau secara garis besar pasti perbedaan waktu tempuh studi itu sudah pasti, karena kan kalau D3 sama S1 atau D3 sama D4 itu kan pasti beda. Kemudian untuk tugas akhir biasanya juga berbeda. Seperti itu sih Kak, kalau secara garis besar. Dan untuk sekolah vokasi pasti lebih banyak praktek daripada teorinya. Sedangkan kalau S1 itu lebih banyak teori daripada prakteknya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Winda atas jawabannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Ini aku lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua ada dari Ita yang bertanya, "Hai Kak, apa sih plus minusnya kuliah ambil D4 atau S1?" Oke. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Kak Jainu Airi. Halo Kak Jainu. Ya, Mungkin halo. boleh bantu dijawab pertanyaan dari Ita. Oke. Untuk plus minus ya antara D4 atau sarjana terapan sama S1 ya sarjana. Mungkin kalau untuk plus minusnya kurang lebih sebenarnya itu pilihan ya, nggak terlalu ini sih plus minus juga. Kalau D4 itu emang sesuai namanya kan, dari diploma itu sarjana terapan. Kalau S1 lebih ke teoritik gitu. Jadi kalian yang pengen lebih mempelajari tentang teori itu bisa di sarjana S1. Tapi bagi kalian yang pengen lebih ke kerja praktek, lebih ke mendapatkan pengalaman ya di lapangan gitu, bisa langsung ke D4. Aku ada ini ya teman yang dia D4 cuman bukan di Undip sih. Dia ini banyak kerja prakteknya. Jadi kayak misal kalau di sarjana biasa itu cuman ada magang dan KKN ya. Kalau di D4 itu magang atau kuliah kerja praktek itu bisa sampai berapa kali gitu, 3 kali atau 4 kali gitu. Nah mungkin itu sih perbedaannya di mata kuliahnya yang lebih ke terapan dan praktek. Oke, terima kasih Kak Zainung atas penjelasannya dan jawabannya. Gimana Ita, sudah bisa dipahami? Oke. Sudah Kak, terima kasih. Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ada dari Hafida. Kak mau nanya, apa anak IPS bisa masuk IPB? Oke, kalau IPB berarti pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Yulandita lagi ya. Halo Kak Yulandita. Halo. Tadi pertanyaannya kenapa? Bisa nggak anak IPS masuk IPB gitu? Iya betul Kak, pertanyaannya seperti itu. Iya, bisa anak IPS masuk IPB, tapi harus dia saintek tesnya, ataupun dia IPC. Jadi tetap saintek. Walaupun di IPB punya fakultas ekonomi manajemen, punya sekolah bisnis, punya komunikasi seperti itu. Jadi tetap rumpun ilmunya ke saintek gitu. Oke. Seperti itu jadi jawabannya tetap bisa, tapi kamu waktu pas tesnya itu masuk ke rumpun saintek seperti ya Kak? Iya, benar. Oke. Apakah menjawab untuk Hafidah? Sudah ya? Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ada dari, bentar teman-teman, aku cari dulu. Dari Yolanda. Izin bertanya, suka duka waktu kuliah jurusan ekonomi bisnis apa ya Kak?
Terus yang kedua, kalau SMA IPA bisa masuk jurusan ekonomi bisnis nggak ya, Kak? Oke. Mungkin ini boleh dijawab oleh Kak ekonomi bisnis. Mungkin yang pertama boleh dijawab oleh Kak Ihsan lagi tentang membahas tentang ekonominya. Silakan Kak Ihsan. Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih pertanyaan bagus dari Mbak Yolanda ya. Iya. Apa sih duka dalam kuliah jurusan ekonomi bisnis Islam? Sebenarnya sih kalau secara praktik yang saya rasakan itu, Mbak, kalau kuliah pasti semuanya gitu-gitu aja. Maksudnya gitu tuh pasti ritmenya kadang ada materi yang nggak dipahami, kadang dan dosen dan sebagainya. Tapi saya lebih ke praktik aja ya, Mbak, yang saya rasakan. Bahwasanya ketika saya terjun ke dunia lapangan, ketika di dunia lapangan di bidang bisnis, kebanyakan teori-teori yang digunakan atau buku-buku yang digunakan itu buku-buku lama, Mbak. Itu menjadi permasalahan bagi saya yang yang terjun di dunia entrepreneur gitu, Mbak. Ini saya mempelajari beberapa teori yang ada buku katakan yang terbitan 2010, 2005 gitu kan. Bahkan kalau dulu buku-buku yang terkini biasanya tuh kalau kita agak menggali sendiri universitas itu jarang menyediakan untuk buku-buku terupdate gitu ya. Nah, itu juga menjadi masalah buat saya sih. Masalah khususnya di bidang wirausaha itu yang namanya keilmuan itu jangankan hari sekian detik percepatan gerak move-nya untuk keilmuan di bidang bisnis itu cepat gitu. Itu juga menjadi salah satu sebenarnya duka buat saya gitu. Duka buat saya, loh kok gitu. Kenapa sih nggak ditunjang minimalnya buku-buku yang lebih terbaru kan. Tapi nggak tahu juga ya kalau di universitas yang lain. Kebetulan kalau di universitas saya yang saya rasakan gitu, dan kebanyakan silahkan teman-teman mungkin bisa juga sharing dengan teman-teman yang lain. Coba cari aja ke perpustakaan, ke berbagai kampus. Biasanya lihat terbitan bukunya. Biasanya buku-bukunya itu teori dulu. Sedangkan yang namanya ekonomi bisnis atau yang berbasis dengan bisnis itu nggak bisa kita menggunakan teori lama gitu, Bang. Itu juga menjadi sebenarnya menurut saya masalah juga gitu. Masalah di mana kita itu diharapkan buat bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam isi teori keilmuan, tapi tidak sesuai dengan praktik di lapangan. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, dari SMA tuh bisa nggak sih masuk jurusan ekonomi bisnis? Kebetulan saya dulu dari IPA. Bahkan saya dulu ujian saya ngambil kimia, Pak. Saya nggak ngambil kimia, saya aja entah salah jurusan atau gimana. Dan ternyata saya sekarang ikut ke prodi ekonomi syariah. Tapi di sisi lain, khususnya untuk yang dari IPA, biasanya itu tes grid dan lain sebagainya itu lebih diutamakan, Mbak. Dari IPA ke IPS biasanya lebih mudah. Tapi berbeda dari pertanyaan juga ya. Apakah dari IPS bisa masuk ke IPA kan? Harus ada tes dan lain sebagainya. Kebetulan saya dulu mengikuti SPAN PTKIN itu langsung, Mbak. Itu langsung dan lebih mudah gitu, Mbak, biasanya. Jadi mau jurusan IPA, mau jurusan apapun untuk mengikuti atau ikut di jurusan ekonomi itu sangat bisa, Mbak. Khususnya ekonomi syariah. Kebetulan di kelas saya juga berbagai macam jurusan, ada yang dari dunia teknik mesin, terus ada juga yang dari otomotif, listrik dan lain sebagainya, itu ada juga. Jadi apalagi dari jurusan IPA menurut saya sangat memungkinkan untuk bisa. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Ihsan atas jawabannya. Gimana untuk Yolanda? Sudah bisa diterima atau masih ada ini ditanyakan lagi? Oke. Nah, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa kalau kita mengadakan door prize, yaitu konsultasi 1 pekan ke jurusan atau univ yang mau kamu tuju. Caranya jangan lupa storyin di IG kamu pesan dan kesan acara hari ini. Jangan lupa tag juga @rumahcendekiaboyolali.id
Dan paling penting IG-nya jangan di privat ya. Nah, nanti akan dipilih 3 orang yang beruntung buat dapat bimbingan selama 1 pekan. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Debbie Rizkia. Izin bertanya, Kak, untuk lintas jurusan dari otomotif ke akuntansi di UNES, apakah bisa dan memiliki peluang, Kak? Nah, pertanyaan ini berarti ditujukan ke Kak Winda ya. Oke, silahkan Kak Winda untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jurusan akuntansi itu merupakan suatu jurusan yang spesial gitu, karena siapapun bisa masuk. Tapi kalau dari lintas jurusan dari SMK nih, ada kasus banyak teman saya yang dari SMK otomotif, teknik informatika, teknik mesin, bahkan tata boga, itu bisa masuk ke akuntansi. Tapi dilihat dulu dari jalur masuknya. Kalau dari SNM, sepertinya agak sulit kalau dari jurusan otomotif, teknik mesin, atau yang lainnya. Tetapi kalau dari SBM dan SM, itu banyak teman saya yang bisa lolos. Karena pada saat kita masuk di semester 1, dari pihak Hima Akuntansi UNES itu menyediakan sebuah klub untuk belajar akuntansi khusus untuk maba-maba. Jadi meskipun nih, misal Debbie dari SMK Teknik Otomotif atau Teknik Informatika, jangan sedih, jangan khawatir. Nanti akan diajar oleh tentor-tentor, yaitu kakak-kakak tingkat, baik yang semester 5, semester 6, ataupun semester 7. Nanti kalian akan belajar di situ, belajar akuntansi dari nol. Jadi nggak apa-apa, tetap ada kesempatan dari lintas jurusan untuk masuk ke akuntansi. Seperti itu. Namanya itu Accounting Study Club. Jadi di situ teman-teman bisa belajar, dan itu nggak cuma untuk teman-teman yang lintas jurusan, teman-teman dari PS, dari IPA, pokoknya dari semua maba akuntansi belajar di situ. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau kalian, jangan insecure gitu, jangan insecure kalau nanti nggak bisa mengikuti perkuliahan, karena bakal diajarin sama kakak-kakak tingkat, belajar basic banget akuntansi dari nol, mulai dari belajar apa itu debit kredit, gitu. Seperti itu Kak Hanung. Maaf, berarti masih di-unmute. Oke, makasih untuk Kak Winda atas jawabannya. Jadi untuk Debbie nanti kita bakal belajar bareng-bareng, jadi jangan malu untuk masuk jurusan akuntansi. Walaupun kamu dari otomotif sebelumnya. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak? Mumpung waktunya masih ada. Sayang banget nih kalau disia-siakan, silahkan bertanya. Kakak-kakaknya juga masih pada ready banget untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, mungkin sambil nunggu lagi, aku mau tanya deh ke salah satu kakak-kakaknya. Ke siapa ya? Ke Kak Zainul deh, Kak. Kak, boleh diceritain nggak dulu gimana perjuangannya masuk ke Undip? Sambil nunggu adik-adiknya mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Ya, sebenarnya dulu itu apa ya, nggak terlalu memikirkan sih sebenarnya untuk lanjut ke kuliah ya sebenarnya. Tapi ya mencoba saja. Dulu waktu saya daftarnya itu untuk pilihan pertama, untuk SNM, dulu SNM tidak diterima, tapi ikutnya jalur SBMPTN. Nah, untuk jalur SBMPTN itu di pilihan pertama itu saya milih di jurusan psikologi UGM. Untuk pilihan kedua baru di ilmu ekonomi pembangunan Undip. Yang ketiga di sastra Arab UGM. Beda semua ini. Nah, alhamdulillah keterimanya di
Undip ya di ekonomi pembangunan. Tapi memang sebenarnya saya sudah memikirkan ya untuk kenapa memilih ekonomi pembangunan. Dulu memikirnya begini, kita sebagai manusia ya, dan kan terkadang banyak masalah itu, permasalahan-permasalahan kecil mungkin di keluarga atau bahkan di lingkup besar di masyarakat dan pemerintahan. Apa sih permasalahan-permasalahan yang mendasar gitu? Kan biasanya kebanyakan pengangguran, kemiskinan seperti itu. Nah, mungkin aku lebih tertantang ya untuk mempelajari untuk bagaimana sih mengatasi masalah tersebut ya. Terutama di negara kita ya, negara Indonesia itu kan sumber dayanya sangat luas gitu, sangat banyak, tapi belum termanfaatkan sama sekali. Nah, mungkin dari situ ternyata nemu ini permasalahan yang mendasar itu ternyata ekonomi ya. Permasalahan ekonomi. Nah, aku langsung milih jurusan itu ya, perekonomian. Terus untuk perjuangan sendiri ya, dulu itu saya ikut beberapa tryout terus les gitu. Gak apa-apa latihan soal. Nah, ini penting sekali ya buat teman-teman yang pengen lanjut kuliah, pengen masuk di jurusan itu, perbanyak ini latihan soal. Latihan soal itu penting banget karena nanti kurang lebih soal-soal itu sama yang di SBMPTN di tryout itu ya kurang lebih mirip lah, mungkin cuman beda angka atau gimana gitu. Terus yang kedua itu yang paling penting ya ikuti informasi ya, itu nanti jangan sampai ketinggalan waktu pendaftaran atau waktu registrasi itu ketinggalan, nggak harus di tahun depan kalau kita ketinggalan gitu ya. Terus yang ketiga ya berdoa lah, itu kunci utama sih sebenarnya. Nah, ya itu kurang lebih seperti itu sih perjuangan, nggak terlalu ini ya, santai-santai saja karena di IPS itu emang terbilang sebenarnya cukup mudah kalau kalian benar-benar mau belajar. Itu mungkin. Oke, terima kasih Mas Zainu atas jawabannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pasti kita kakak-kakak di sini sebelum masuk ke jurusannya juga banyak banget perjuangannya. Jadi teman-teman jangan patah semangat dan tetap semangat buat menggapai cita-citanya masing-masing. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Aku masih buka sesi tanya jawab ini. By the way. Sudah ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari diskusi ini adalah perbedaan dari vokasi dan sarjana itu lebih ke arah kalau vokasi itu lebih banyak prakteknya, kalau sarjana itu lebih ke arah teoritisnya. Nah, terus untuk teman-teman yang mau lintas jurusan atau apapun, aku cuma saranin sebagai mantan lintas jurusan juga, karena aku udah di lintas jurusan, itu semangat, gak apa-apa, karena pasti akan ada kesempatan buat kalian yang mau berusaha, seperti itu. Oke, nah aku juga mau ngucapin terima kasih buat kakak-kakak yang udah hadir, yang udah meluangkan waktu untuk adik-adiknya. Nanti kalau buat adik-adik yang ada pertanyaan, boleh banget di-follow Instagram dari kakak-kakaknya tadi. Boleh banget di-chat langsung, bersedia ya Kak kalau ditanya. Bersedia semua, alhamdulillah kakak-kakaknya. Kalau tadi belum sempat nyatet Instagramnya, mungkin boleh dilihat di Rumah Cendekia Boyolali, karena di situ juga ada Instagram dari kakak-kakaknya sendiri. Nah, buat teman-teman, sekali lagi aku mau ngingetin, jangan lupa ikut door prize kita, karena lumayan banget hadiahnya, dan pastinya buat seru-seruan juga. Nah, terus di akhir kita, aku mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan kata atau kekurangan saat menjadi moderator, aku minta maaf. Terima kasih sekali lagi buat kakak-kakak dan buat adik-adik semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Lalu sepertinya sekian aja dari aku. Ya, sama-sama Devia.
aku mau itu ya, mau tagline. Jadi tagline, boleh bareng-bareng mungkin kita tagline-nya. Jadi kalau aku bilang bedah kampus virtual, teman-teman boleh on mic bantu dengan menjawab, temukan passionmu, wujudkan mimpimu. Mungkin kakak-kakaknya juga boleh dibantu. Oke. Aku itu ya, aku ya. Beda kampus virtual, temukan passionmu, Temukan passionmu, wujudkan mimpimu. wujudkan mimpimu. Oke, sama terakhir mungkin yang bisa on cam boleh on cam. Aku mau itu mau screenshot, mau foto-foto dulu kita untuk dokumentasi. Teman-teman yang lain, ada Kak Ara. Halo Hanum, makasih kakak-kakak udah ngisi. Sama-sama Kak Ara, aku perwakilan. Oke, sudah siap ya teman-teman? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini dan kakak-kakak semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin aku persilakan boleh untuk log out dari Zoom, nggak perlu masuk ke ruang utama lagi. Silakan. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Iya, jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh banget chat kakak-kakaknya karena sudah bersedia semua. INF ya. Iya Kak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Dirga Ayu. Boleh live semua. Dadah Wulan, dadah Isna. Terima kasih kakak-kakak, sama-sama Isna. Dadah Alisa. Sukses selalu ya buat kalian. Silakan boleh